Halo, kembali lagi dengan saya Amel di Dua Lensa, sebuah ruang diskusi di mana dua perspektif yang berbeda dengan satu tujuan atau satu fokus yang sama. Untuk kali ini kita akan mengundang dua orang narasumber di bidang yang sama di industri kreatif atau disebut dengan yang lagi viralnya itu desain grafis. Tetapi apa yang jadi beda dari topik kita kali ini yaitu yang satunya adalah pekerja di desain grafis dan yang satunya adalah freelance di bidang desain grafis. Untuk narasumber yang pertama akan kita sambut langsung. Yang pertama adalah Elvian. Beliau adalah salah satu narasumber yang bekerja di industri kreatif di bidang F&B. Oke, sekarang langsung aja kita sambut narasumber yang pertama. Halo Kak. Halo. Gimana nih kabarnya? Baik dong. Lagi sibuk banget kerjaan. Lumayan sih. Oh, main sibuk. Oke. Ini kita mau sedikit minta waktunya sih buat diskusi singkat-singkat aja. Kan kamu nih kerja di corporate kan? Dan untuk bidangnya juga desain grafis. Nah, mungkin pemirsa di rumah pengen tahu nih buat anak-anak muda sekarang apalagi Gen Z lagi hype banget kan. Wah, bidang desain tuh lagi banyak banget minatnya gitu kan. Nah, kira-kira mungkin bisa sharing sedikit gitu untuk uh, keluh kesah atau apa namanya, kira-kira tuh menurut kamu tuh kerja di corporate bagian desain itu susah nggak sih? Jawabannya tergantung sih Kak. Kalau susah pasti setiap kerjaan saya. Apalagi kita di bidang masing-masing. Ada yang salah kakak di media, ya kita ada plus minusnya. Cuman di kreatif tuh kadang jam tidur sih Kak. Oh, untuk jam tidur. Kadang suka revisi tiba-tiba kayak malam ditelepon atau minta revisi jadinya sekolah. Sementara kita kan nggak tiap jam megang laptop kan, apalagi kita posisi di rumah. Dan banyak sih urusannya, apalagi kalau revisi. Kita udah kasih revisi A, yang direvisi lagi malah yang B. Jadi masalah itu yang di sana pasti ngalamin juga. Oh, pasti itu ibaratnya udah nggak awam lagi lah ya untuk perihal revisi gitu kan. Cuman kan kalau ada file di desain grafis itu anak desain, di akhirnya pasti project satu final fix banget pasti. Itu kayaknya udah banyak banget ya meme-nya ya. Kayak project 1 final, terus ditambah lagi project 1 final 111 gitu kan. Udah banyak banget ya. Iya, itu emang ini sih, maksudnya salah satu problem yang emang semua juga mungkin ngalamin ya bagian desain ya. Terus juga kalau misalkan nih mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu kayak kalau kita misalkan kayak kita kerja di corporate itu kan ada jam jam masuk kan. Tadi kan Elvian kan bilang kalau untuk jamnya itu nggak nentu. Nah, tapi kalau untuk terhitung di perusahaan tempat Elvian kerja itu ada nggak sih kayak jam masuk tuh harus jam sekian dan pulang itu jam sekian gitu. Itu ada nggak sih? Sudah ada, cuman kan kadang industri kreatif itu kan kadang kita masuknya dari jam 9 sampai jam 6, tapi bisa aja dari atasan yang terrevisi di jam 7 pagi dan itu minta revisi otomatis itu kan udah masuk waktu kita kerja kan. Jadi ya kalau kitanya nurut aja ya ikut aja normal di jam yang kita tentuin. Itu aja sih. Jadi ibaratnya kitanya juga harus tegas ya. Kalau memang masuknya jam sekian dan pulangnya jam sekian gitu ya. Terus juga kalau misalkan di kayak industri desain grafis itu biasanya kalau pekerja itu revisian maksimal kalau di tempat perusahaan Elvian itu maksimal berapa kali? Sebenarnya tergantung atasan ya. Kadang ada atasan yang bikin bawel ya. Kadang tuh minta revisi harus cepat. Tapi giliran kita udah kasih cepat, dianya responnya lama. Terus kita sebagai karyawan kan kadang kalau mau kontak atasan langsung, kadang atasan juga lagi sibuk ya. Apalagi
Karena atasan sendiri yang minta. Tapi kalau misalkan saya sibuk, telepon aja saya. Kita sebagai karyawan nggak sopan dong. Iya bener banget sih. Dia atasan sibuk banget ketemu banyak orang. Jadi ya sebenarnya pinter-pinter kita. Jadi kalau terutama anak desain pasti udah tahu sih, kalau misal kita ngedesain kita pasti punya ego sendiri ya, kayak kita punya tes sendiri. Jadi kalau misalnya atasan minta revisi A, sebenarnya di mata kita bagusnya warna B misal. Tapi karena atasan mintanya ya udah kita kasih aja. Kalau misalnya kita nurutin ego itu bakal revisi terus ya. Terus juga suka ngerasa kesel nggak sih kalau setiap revisi nih, misalkan kita udah bikin sesuai dengan tes kita kan, desain yang ibarat oh kita banget nih, sesuai dengan ibarat emang komponen tone warna dan segala macam itu udah kita banget kan. Terus ternyata pas diinin sama atasan, oh saya nggak suka nih, saya sukanya warna kuning. Tahu kan, kayak atasan belum tentu dia tahu warna, belum tentu dia tahu ini kan. Dan itu biasanya menanggapinya gimana sih? Kayak kita ngasih solusi ke mereka tapi mereka menolak. Menurut kamu itu kamu menanggapinya gimana? Sebenarnya itu kan ego ya. Iya. Sebenarnya kalau yang benar itu sebenarnya kita sebagai pekerja kreatif juga jangan terlalu nurut sama permintaan juga, karena kita di bidang kita masing-masing, kayak kita di desain otomatis kita ngejaga branding dari brand. Iya Dan betul. kita yang tahu celahnya di mana yang tidak keluar jalur. Kadang atasan kan, kalau atasan yang ngerti desain mungkin ya dia lebih paham. Tapi kalau yang nggak ngerti desain kadang kan sesuai moodnya dia hari itu atau sesuai dia sukanya warna apa kadang itu. Jadi kalau solusinya ya kita tetap ikutin permintaan dia, kita selipin sedikit ego kita yang dimana ini tuh sebenarnya kita kasih solusi lewat dari hasil ide kita, jadi supaya ada kolaborasi di situ. Nantinya kalau misalnya dari mintanya warna kuning misal, nah kita udah kasih warna kuning, iya. Tapi dari desainer sendiri kayak di sini saya pengen kasih warna merah sedikit supaya sebenarnya itu jadi lebih berwarna lagi. Jadi ada kolaborasi sih. Jadi lebih ibarat tuh tetap nurutin dia tapi kita juga ngasih saran bahwa yang lebih bagus tambahin warna ini gitu ya. Cuman kan kadang kita suka kesel kan ya, kayak kita udah tahu ini warnanya udah bagus gitu, ternyata saya maunya biru atau hijau stabilo gitu kan, ngejreng banget kan. Itu kadang suka bikin kayak ih kan lu nggak ngerti apa-apa gitu, kenapa nggak ikutin gue aja gitu kan. Itu suka kesel banget kan kayak gitu. Ya itu sih kolaborasi aja, walaupun memang kadang suka nolak. Kalau udah emang udah ngotot banget atasannya minta ya udah kasih aja. Jadi selama kita masih dibutuh di situ jalanin aja. Selama kita masih butuh di situ jalanin aja. Tagline-nya di bawah ya. Terus juga nih, mungkin juga banyak yang kepo kan, bertanya-tanya. Kalau untuk di bagian desain itu kan biasanya standby itu stuck banget di depan laptop kan, berjam-jam. Mungkin kalau di bagian lain mereka ibarat bisa lebih santai, tapi nggak berjam-jam di depan laptop buat mantengin desain atau Photoshop kayak gitu kan. Nah, itu kamu punya cara sendiri nggak sih buat ningkatin mood terus setiap kali dapat project dari perusahaan gitu? Mungkin bisa di-share gitu ke teman-teman. Jadi teman-teman yang ibaratnya juga kerja di bagian itu, oh ini nih ada solusi bagus gitu buat mereka semua. Mungkin bisa kasih tipsnya sedikit. Kan tiap orang beda-beda ya. Tapi kalau gue sendiri kadang kalau udah capek banget nih ya ngeliat layar ngedesain tuh capek tuh, kadang gue kayak keluar gitu ngeliat yang hijau-hijau, pohon, daun gitu sih. Nge-refreshnya liat yang hijau-hijau ya. Sama kadang main game juga, gue main BL dia di game HP. Sama sisanya paling kayak pemanasan gitu loh, kayak supaya otot-otot itu nggak kaku. Karena kan kita hampir satu hari ya di depan laptop tuh yang duduk, nggak ganti posisi. Nggak ganti posisi, nggak ada pergerakan ya. Jadi paling itu sih. Cuman karena gue nggak suka kopi, jadi gue nggak minum kopi. Oh, lambung. Iya itu juga. Oh itu juga.
Iya, biasanya kan kalau orang mau nungguin apa di sela-sela kayak ningkatin mood kan pada ngopi gitu kan, terus makanan manis gitu. Berarti Elvian lebih ke ngelakuin sesuatu yang ibaratnya emang buat moodnya bagus, terus pemandangan yang enak dilihat juga gitu kan. Tapi mau nggak sampai nonjok laptop yang kan? Oh, gitu. Oke, aman ya. Terus juga ini ada pertanyaan juga nih, mungkin yang lebih kadang kita juga suka kesel kan. Kayak misalkan nih, kamu udah ngasih ide nih ke klien atau ke atasan kan, tapi klien menolak mentah-mentah kayak, gue nggak suka nih, idenya kayak gini, nggak cocok, nggak balance, kayak apa segala macem kan. Tapi ternyata pas Elvian coba bikin sendiri dan posting di Instagram pribadi, viral tuh, ya kan? Itu suka kesel nggak kalau kayak gitu? Kayak, kok kenapa lo nggak cc sih? Ini lihat nih buktinya, gue posting sendiri aja viral gitu. Kesel sih ada ya, tapi kalau kadang jadi pekerja kreatif juga, kita harus tahu ranah kita juga. Contohnya kayak misalkan kita di bidang desain, tapi kan desain itu terbagi ya, ada ilustrator, ada grafik untuk kayak flyer, promosi dan lain-lain. Terus ada content creator, ada video editor, itu kan pasti kan ranah yang beda kan, dan itu juga perlu orang yang beda seharusnya. Cuman kan kalau seandainya kita dari awal sebagai kayak graphic design yang ya oke lah, main ilustrator nggak apa-apa, jadi kayak antar kita masih nambah satu apa ya, satu ranah yang kayak kita masih bisa improve buat mereka. Tapi kalau misalkan kayak kita mau ngusulin konten A, sementara kita harusnya tuh kita nggak ngertiin itu, tapi karena kita ngusulin A, terus akhirnya ya emang awalnya ditolak, terus juga tapi semenjak viral akhirnya atasan lihat, terus juga akhirnya itu jadi ujungnya bakal jadi kerjaan kita juga. Kalau nanti kayak kita, nanti kamu bikin konten kayak gitu deh, bagus, otomatis job kita jadi nambah. Jadi kayak sebenarnya bagus untuk jenjang karir ya, tapi kadang tau sendiri ya di desain itu ya, apa ya, kayak pekerjaan tuh sama penghasilan tuh kadang suka kayak nggak balance atau nggak balance banget tuh, apalagi terutama di Indonesia. Nah, ini pertanyaan terakhir sih, El. Terus nih, desain grafis kantoran itu sering banget dikira punya tim, padahal semua itu sendiri, bener nggak sih? Bener banget lagi. Kita tuh apa sendiri, kayak bikin konten sendiri, editing sendiri, kita pun yang nge-planning sendiri. Wah, kacau. Tapi kalau lagi dipuji nih, cuma oke doang, sisanya jarang. Cuman kan biasanya itu bukannya lebih bagian kayak konten kreator gitu, harusnya, ada bagian sendiri kan? Harusnya, tapi kan tau sendiri di sini di Indo kadang hal kayak gitu, hal kreatif gitu, kayak kita direkrut sebagai graphic design, tapi atasan tuh kayak taunya tuh kita tuh bisa semuanya, bisa konten juga, bisa editing juga, bisa apapun lah. Bahkan kalau misalkan kayak saya nih di coffee shop ya, kadang jadi bantuin jadi barista juga. jadi panggada ya? Jadi kitchen juga, masak juga. Sebenarnya kalau untuk ilmu bisa masak, bisa ngebar tuh kayak bagus ya, tapi kan kayak kerjaan kita jadi nambah ya. Iya, itu di luar dari job desk kita kan jatuhnya. Gitu sih kayak. Jadi emang untuk desain grafis di Indonesia itu cara menghargai dari perusahaan itu memang masih banyak yang kurang ya. Kurang banget sih. Terus juga ibarat itu anak desain itu harus bisa segala hal ya teman-teman. Itu tadi bisa jadi bahan pertimbangan juga kalau misalkan kita ibarat mau ngambil bagian desain grafis di salah satu perusahaan atau korporat. Nah itu tadi kita terikat ya, salah satu kita terikat kan jatuhnya ya. Iya, terikat. Kita terikat, terus juga jam waktu memang sudah ditentukan, tapi mungkin aja revisi-revisi di luar dari waktu kerja itu memang ada kemungkinan besar juga ya. Yes. Terus juga
ibarat kita harus bisa semua hal ya teman-teman. Yes. Masak harus bisa, terus abis itu semua yang disuruh bos kita itu semua harus bisa. Untuk bagian desain grafis seharusnya kan kita lebih ke pekerjaan kita sesuai job desk ya, tapi kalau ini di luar dari itu. Iya. Oke. Ya tergantung industri masing-masing lah. Tergantung dari perusahaannya juga ya. Kalau misal perusahaan di bidang agensi ya, kalau misalkan jadi desainer tiba-tiba jadi content creator ya kalau dari pihak kitanya mau nggak apa-apa, kalau enggak ya jangan dilakuin. Oke, gitu. Itu tadi salah satu tips dari Elvian buat semua kita atau kaum Gen Z yang punya pemikiran ingin ambil bagian desain grafis di salah satu perusahaan. Oke. Untuk beralih ke segmen selanjutnya, kita bakalan terus dengan topik-topik yang menarik lainnya. Terus tunggu di dua lensa berbeda sudut sama fokus. Kembali lagi di dua lensa berbeda sudut sama fokus. Oke, langsung aja kita panggil untuk narasumber kita yang kedua. Kali ini kita bakal mengupas tuntas hal-hal yang menarik di dunia desain grafis, tapi dengan sudut pandang yang kali ini adalah dari pekerja freelance di desain grafis. Langsung aja kita panggil Sylvie Mutia. Halo, selamat. Gimana kabarnya, Kak? Baik. Oh, baik. Lagi sibuk banget nggak nih? Hari ini lagi gak terlalu. Oh, nggak terlalu. Karena lagi sibuk banget, kita ganggu nih jadinya waktunya. Oke. Ini adalah salah satu freelance di desain grafis. Mungkin kita bisa berbagi sharing-sharing santai atau tips-tips buat teman-teman di rumah perihal freelance desain gitu kan ya. Terus juga ini mungkin pertanyaan pertama, gimana sih caranya pertamanya nih Sylvie buat ngebuka biar klien tuh percaya gitu sama jasa kita gitu. Mungkin bisa dijelasin juga lebih rinci. Pertama itu yang saya lakukan itu menawarkan jasa. Yang kedua, membangun jasa-jasa yang bisa saya tawarkan untuk membangun kepercayaan mereka, termasuk itu mengupload karya-karya saya biar mereka percaya kalau jasa saya itu bisa mereka pakai. Oke. Terus juga untuk platformnya sendiri biasanya lebih dominan di mana tuh kalau untuk menawarkan jasanya nih dari versi Sylvie? Kalau yang saya pakai itu lagi dipakai di Instagram. Lewat Instagram aja. Oh, lewat Instagram ya. Oke. Terus juga kan awal kan pasti klien juga belum, awal mula banget ya. Klien kan belum tentu juga tertarik dengan ibarat produk kita kan. Nah, itu kamu biasanya ngasih mereka biar percaya dengan produk kita itu gimana? Pertama itu mungkin melakukan promosi biar mereka tuh tertarik untuk mulai jasa saya. Kedua ya, Atau ada portofolionya sendiri atau gimana? iya, saya upload rajin portofolio biar mereka percaya jasa saya bisa dipakai seperti itu. Jadi mungkin awalnya juga cuman iseng buat upload dulu gitu kan ya, Iya, sebelum ada kliennya ya. Iya. Oke, baik. Jadi begitu ya teman-teman. Kita mungkin kalau kita belum ada klien, kita bisa bikin desainnya dulu sebanyak mungkin ya. Tuh. Terus di-upload. Jadi ibaratnya tadinya gabut jadi cuan gitu ya. Gitu ya. Oke. Terus juga pernah nggak sih kamu ngambil nih komis kan? Biasa disebut komis ya? Iya. Iya. Pernah nggak sih ngambil komis gitu? Misalkan klien mintanya, klien tuh nggak ada brief sama sekali gitu ke kita. Kita perlu gimana gitu. Jadi cuman ibarat aku mau pesen ini, terus
nggak ada info maunya gini gitu, suka ada yang kayak gitu nggak? Banyak sih. Banyak ya kalau kayak gitu ya. Banyak Deskripsi banget. deskripsi secara lengkap tuh banyak banget. Iya. Ada ketentuan syarat adat itu banyak banget, kadang bingung. Kadang bingung ya. Iya. Terus juga kalau untuk bagian kan Sylvie kan freelance kan ya. Iya. Itu ada ketentuan revisinya sendiri nggak sih? Soalnya kan kalau kayak Elvian ini kan di corporate juga ibarat biasanya ketentuan revisi itu jarang ada ya. Jadi kayak semaksimal mungkin buat perusahaan untuk desain seperti ini terus atasannya setuju gitu. Nah kalau untuk freelance itu ada ketentuan sendiri nggak sih? Kalau saya ada Oh, ada. maksimal sebanyak 2 kali, selebihnya akan dikenakan penambahan biaya. Oh. Jadi tetap ada itu ya charge-nya ya kalau misalnya lebih dari 2 kali revisi gitu. Jadi nggak ada yang namanya ya teman-teman revisi itu lebih dari 2 kali. Kalau lebih dari 2 kali atau 10 kali itu untung di Sylvie gitu. Itu lebih untung kan jatuhnya ya. Terus juga kalau misalkan nih kebebasan itu kan mahal harganya saat deadline-nya datang berbarengan kan. Kayak misalkan kamu lagi banyak project nih komis, itu kamu cara ngebaginya tuh gimana? Karena kan kamu freelance kan, otomatis pas kamu buka project terus ada misalkan 10 orang nih langsung ambil, itu kamu cara ngebagi ngerjain projectnya tuh gimana? Cara menjadi paling dekat dulu deadline-nya, disusun dulu deadline tanggal-tanggal segini, tanggal-tanggal sekian, dari yang mulai terdekat dikerjain, terus cicil lagi ke selanjutnya, kayak gitu. Oh jadi udah ada planningnya sendiri ya, menyusunnya berdasarkan dari deadline per projectnya itu ya. Oh baik. Terus kamu pernah nggak, kan kalau freelance itu kan bebas lah ya, semua orang itu kalau kita mikir semua yang diposting kita walaupun kita ada watermarknya ya, itu kadang suka ada yang nge-screenshot gitu kan, terus ada yang posting ulang lagi, posting ulang dengan ibarat watermark kita dihapus, terus kita tahu nih ternyata itu desain kita kan. Nah itu kamu pernah nggak sih kayak gitu dicuri gitu desainnya? Saat ini sih belum pernah, tapi jangan sampai ya. Oke, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya buat Sylvie. Mungkin bisa ceritain nih momen absurd apa sih pas terima proyekan dari klien? Ada nggak sih yang aneh-aneh gitu? Kita bisa kasih tahu juga nih buat orang yang anak-anak Gen Z yang mau terjun langsung ke dunia desain. Ada nggak sih momen yang aneh-aneh gitu dari klien permintaannya? Kalau belum ada sih saat ini belum ada. Paling kalau misal itu permintaan project klien itu kalau di genre fantasi mungkin masih agak kurang. Jadi kayak masih perlu pahami genre tersebut. Oke. Berarti Sylvie itu lebih dominan ke desain itu berarti ada genrenya juga ya? Iya. Oh baik. Untuk desain genre fantasi itu kayak gimana tuh? Jadi biar juga teman-teman bisa tahu, kali aja kan pas tahu nih, pas denger kan jadi banyak komis masuk gitu loh. Mungkin bisa gitu lebih rinci. Kalau di genre fantasi kan mungkin banyak yang bilang unik ya. Karena apa ya, dia itu macam-macam abstrak lah namanya. Oh, ya unik aja dia desainnya itu, gak ada yang lain sih. Baik. Terus juga boleh juga nggak dikasih spill dikit? Biasanya suka dapat komis berapa banyak, terus kayak pendapatannya gitu dari project-project itu paling tinggi range-nya tuh berapa? Apa ya, untuk saat ini sih belum sampai jutaan ya. Oh, yes. Masih di bawahnya. Mm-hmm. Jadi yang paling sekitar masih di bawah 800. Oh masih di bawah 800, berarti itu bisa dapat 800, 700-an juga dapat ya? Oh keren banget sih gitu. Terus juga ini juga bisa buat pandangan kita semua ya, buat yang mau ngambil freelance kah atau mau jadi kerja di bidang desain di corporate kah, itu bisa buat pandangan kita semua. Jadi semuanya itu ada sisi positif dan sisi negatifnya, jadi tergantung dari perspektif kita yang menerima
dari tayangan kita saat ini. Oke, untuk segmen selanjutnya terus tunggu di dua lensa berbeda sudut sama fokus. Oke, kembali lagi dengan dua lensa berbeda sudut sama fokus. Untuk di segmen kita yang terakhir, kita bakalan seru-seruan nih sama dua narasumber kita, yaitu dua orang desain grafis dengan satu bidang yang sama tetapi ada perbedaan. Yaitu yang satunya adalah pekerja kantoran dan yang satunya adalah freelance. Dan untuk di games kita kali ini itu berhubungan dengan desain grafis. Jadi kita bakalan kasih kuesioner di mana nanti kalian menjawab dari perspektif kalian masing-masing, ya kan? Oke, langsung aja kita mulai ya. Nanti untuk jawabannya bisa langsung ditunjukin ya ke penonton. Oke, untuk yang pertama nih, desain versus waktu tidur. Kira-kira pilih yang mana? Kita pengen lihat nih jawaban dari dua narasumber. Oke, bisa langsung ditunjukin jawabannya. Langsung disebutin aja ya. Tidur. Kenapa alasan waktu tidur? Waktu tidur. Waktu tidur. Iya. Kadang kalau desain kan suka lupa waktu, lupa makan, jadi tidur tuh kayak refleksi diri buat orang kayak kita gitu loh, kayak desain penting banget. Oke, untuk Elvian jawabnya di waktu tidur ya, karena waktu tidur menurut dia selama dia bekerja di bidang desain, waktu tidur itu sangat minim ya. Iya. Oke. Ayo Silky bisa ditunjukin dan disebutin. Untuk tidur beberapa jam. Udah jawabannya sama teman-teman, ternyata dua-duanya butuh tidur. Ternyata mau freelance atau maupun pekerja kantoran untuk di bidang desain itu waktu tidur memang minim ya. Oke, untuk yang selanjutnya beri emoji untuk deskripsi jika kamu bertemu klien yang nyebelin. Coba kira-kira gimana nih jawaban mereka berdua? Mungkin bisa diekspresikan ya nanti jawabannya. Oke, langsung aja ditunjukin. Elvian. Ini. Sini mana aja. Jadi di sini aja ya teman-teman. Kenapa? Ini dari sini. Oke, langsung Silvi. Oh sama, lagi-lagi jawabannya sama loh. Ini lagi. Cuman bedanya yang satunya pilihnya merah merona kan. Mungkin walaupun ibarat mereka kesel kan, tapi ya dapat duit dari pekerjaan itu ya. Yes. Oke, terus untuk selanjutnya aplikasi desain yang paling sering bikin kalian kesel saat mengerjakan project dan alasannya itu kenapa? Kira-kira apa ya teman-teman? Apakah Photoshop? Apakah Illustrator? Semua punya plus minusnya masing-masing. Oke, Elvian tunjukin. Kalau dari saya ada Canva sama CapCut. Oh, jadi ngedit juga masih suka di Canva sama CapCut ya? Enggak, ngeditnya justru di Photoshop. Oke. Kadang di Canva, cuman kan kadang di Canva tuh kayak sekarang suka bingung ya. Apalagi mau nyimpan file yang besar atau yang segitu harus premium.
sama kayak cutting gitu. Mm-mm. Sekarang juga minimal stepnya di 720. Jadi kayak sebenarnya ya penting sih langganan, cuman kadang kan kayak kita kan jarang pakai aplikasi itu. Iya. Kayak ngeselin sih. Walaupun emang ngebantu, cuman ya kadang aja. Oke, kalau Silvi? Ibis Paint. Oh, eDispen. Itu emang lebih dominan itu ya, pakai aplikasi eDispen ya? Iya, kelebihan ya kurang lebih. Kekurangannya apa tuh kalau untuk eDispen? Kalau misalkan fase terlalu gede dia akan itu akan lag Soalnya karena gede. jumlahnya banyak, Hmm. jumlah juga makin lag, terus banyak iklan juga. Oke. Jadi tadi itu salah satu aplikasi yang bikin mereka ngeselin ngerjain project ya teman-teman. Mungkin untuk corporate, Canva, terus eDispen, terus CapCut bisa lebih direalisasikan nih untuk para desain grafis di luar sana supaya bisa lebih mudah untuk menggunakan aplikasi tersebut. Oke, terus untuk selanjutnya, kalau bisa desain bebas, tema pertamamu tuh mau apa? Kira-kira? Ada penasaran kan jawabannya? Sama. Aku juga nih nungguin banget. Kira-kira mereka tuh pengen desain pertama mereka tuh seperti apa? Karena kan biasanya kalau untuk desain grafis itu mereka spontan kan untuk mendesain. Oke, langsung Alfian. Kalau dari saya tuh di desainnya minimalis, kayak Mm-mm. referensinya tuh IKEA. Oke. IKEA tuh grafisnya bagus, kayak informasi penyampaian itu bagus. Dari soal penempatan tipografi, terus juga tata letak gambar, warna yang dipakai, kontras tuh ada filosofinya itu juga. Referensinya kebanyakan saya ngambil dari situ. Terus juga IKEA mungkin lebih konsisten ya. Yes, udah mulai. Oke, congrats buat IKEA, selamat. Ternyata kamu Ya. bisa jadi panutan buat para desain grafis ya, gitu. Terus untuk Silvi, mungkin bisa dikasih tahu. Daily art seperti gambar pemandangan sih menurutku lebih Gitu. Lebih gimana tuh? Kenapa milihnya daily art? karena lebih apa ya, lebih bebas aja gitu. Oh, lebih bebas. Iya. Oke. Jadi ibaratnya kalau daily art mungkin semua yang ada di pemikiran kita tuh bisa ditumpahin di sini ya. Terus juga apa? Menurut kalian nih, pas kalian lagi ngedesain, desain terbaik menurut kalian itu di versi gimana sih? Desain terbaik versi desainer tuh nemu mulu. Oke. Langsung ngasih hasil. Oh, langsung di ACC ya tanpa ada revisi ya. Betul. ACC tanpa ada revisi, duit cair. Nice. Itu nomor 1 sih ya. Betul. Oke, langsung Silvi. Yang terbaik itu kalau moodnya tuh lagi baik, lagi bagus. Jadi kalau ngedesain tuh tergantung dari mood juga ya. Karena Iya. kalau moodnya lagi jelek juga desainnya Jadi lebih itu kurang ini ya. Apa namanya? Mau ngerjain itu juga agak lama ya jadinya ya. Oke. Terus nih, ini buat dari isi hati kalian ya. Misalkan ada klien yang minta revisi sampai 7 kali. Bisa kasih 1 kalimat buat mereka. Klien Apa ya ini? minta revisi 7 kali nih kan. Revisi dong, ini kurang ini gitu. Coba tolong diutarakan. Walaupun ibaratnya kalian mungkin belum ngalamin revisi sampai 7 kali ya. Semisalkan gitu kan. Kira-kira apa ya? Oke, ada. Oke, Eh, Silvi, udah? Siap mau dibuka bareng-bareng? Kita buka bareng-bareng ya. panjang. Oke, panjang banget nih kalimatnya. Jangan sampai surat Cina yang dikirim ke klien ya, gitu. Oke, 3, 2, 1. Oke. Apa tuh? Kalau dari saya, kalau ada klien yang revisi 7 kali, langsung saya balas
untuk nomor rekening masih yang sama ya Kak? Untuk Gitu aja. ini Itu masih aja. sama ya Kak. Langsung transfer aja lah gitu, Iya. jangan basa-basi gitu ya. Gas kerjain pokoknya. Oke, Sylvia Evi. Kalau kerja sama aja ya. Ini kalimatnya tuh apa namanya, datar tapi tuh kayak tegas gitu kan, yang kita tolong kerja sama ya Kak, pakai emot minta maaf gitu ya. Oke, itu tadi jawaban dari dua desain grafis di Indonesia, dimana dari perspektif yang berbeda kalian bisa menilai sendiri untuk sisi positif dan negatifnya itu sendiri. Dan mungkin ini adalah segmen yang terakhir, dan terima kasih juga sudah setia menonton kami. Semoga kedepannya kami akan lebih baik lagi dan terus like, subscribe ya untuk di channel kami. Dan kalimat untuk penutup di segmen ini adalah dari kantor ke coffee shop, dari jam kerja ke jam inspirasi. Dua desainer, dua dunia, tapi satu kecintaan yang sama, yaitu desain grafis. Terus terima kasih sudah menonton Dua Lensa. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa lihat dunia dari lebih dari satu sisi. Oke. Terima kasih.